Hai, saya Tony Bertiolios. Welcome to Crab Crab Aquatic. Crab Education hari ini kita akan berbicara mengenai kepiting soka. Let's crab! Kita akan bicara mengenai kepiting soka. Apa sih kepiting soka itu? Kita lihat ya kepiting soka itu. Jadi ini adalah kepiting soka. Kepiting soka itu adalah kepiting yang habis ganti kulit. Seperti apa sih kulit kepiting soka? Jadi ini nih. Ini ada contoh lainnya lagi. Jadi ini adalah kepiting yang habis ganti kulit. Anda bisa lihat, kita buka ya. Nah, kosong ya. Jadi ini adalah bagian dalam dari kepiting. Nah, kepiting yang aslinya kemana? Kita akan ambil kepitingnya. Aduh, ini dia. Nah, ini adalah kepiting soka. Anda bisa lihat, nah badannya masih empuk semua. Kepiting soka itu bukan jenis kepiting. Kadang-kadang orang salah paham ya. Mereka pikir kepiting soka itu adalah jenis kepiting. Tapi kepiting soka itu adalah sebenarnya kepiting bakau juga, atau kita sebut namanya Scilla serrata, yang habis melakukan proses pergantian kulit. Kalau Anda bisa lihat, pertumbuhannya dan besarnya sudah naik hampir 100% lebih. Nah, waktu dia berganti kulit, ini yang orang sebut namanya kepiting soka. Nah, kalau kepiting ini dibiarkan dalam waktu 3 jam, dia sudah mulai mengeras dan mulai bisa berjalan. Setelah lebih dari 1x24 jam, kepiting itu mulai bisa makan. Nah, kalau dia sudah mulai bisa makan, baru dia akan melakukan proses namanya penggemukan. Kalau dia sudah gemuk, baru kita bisa mulai jual lagi, ya kan? Jadi, ini kita akan bahas mengenai kepiting sokanya. Jadi, ini adalah kepiting soka, itu adalah kulitnya. Peluang bisnis soka sangat menjanjikan. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya akan jelaskan sedikit mengenai soka. Jadi soka itu adalah salah satu proses dari kepiting, di mana kepiting itu kalau dia sudah makan cukup, dia mau besar. Nah, waktu dia mau besar, dia melakukan namanya molting. Nah, pada saat kepiting molting, nah uniknya di bisnis kepiting, itu kita bisa panen. Namanya kepiting soka, atau kepiting gembos, atau kepiting lemburi, atau mungkin bahasa Inggrisnya namanya short shell. Jadi kepiting soka itu adalah satu peluang bisnis yang seharusnya sangat menarik ya. Karena kebutuhan kepiting soka saat ini semakin lama semakin meningkat. Anda bisa cek kalau misal datang ke restoran Chinese, itu banyak loh menu-menu kepiting soka, seperti kepiting soka telur asin, kepiting soka cabai garam gitu loh. Tapi kita tidak bicara ya masalah masakan, tapi kita akan berbicara mengenai kepiting soka. Jadi kepiting soka itu saat ini teknologinya sudah cukup maju ya. Dengan secara alami, kalau kepiting itu dia merasa gemuk, dia akan berganti kulit menjadi kepiting soka. Nah, tapi teman-teman perlu tahu juga ada teknik yang membuat proses itu menjadi lebih seragam, yaitu teknik mutilasi. Mungkin bahasa mutilasi agak kasar ya, tapi sebenarnya mutilasi itu satu proses di mana kita melepaskan sebagian badannya kepiting sehingga mereka merasa untuk segera berganti kulit. Nah, berapa banyak sih yang harus dilepas dari bagian dia? Jadi kalau kepiting itu dia punya 2 capit, 3 kaki, dan 2 kaki renang. Rumusnya adalah 50% dari bagian badan dia yang harus dilepas sehingga dia terangsang untuk ganti kulit dengan cepat. Dengan cara itu, biasanya kita bisa mendapatkan kepiting soka dalam waktu hanya 2 minggu, paling lama 1 bulan. Tapi kalau kita mengandalkan dia berganti secara alami, itu harus pastikan kepiting itu sampai gemuk, padat, baru dia bisa ganti kulit. Jadi, untuk dapatkan kepiting soka, kita selain menggunakan cara tradisional, kita juga bisa cara mutilasi yang mungkin selama ini banyak kita lihat di channel-channel lainnya, atau mungkin di video-video saya sebelumnya ada saya cerita tentang gimana memutilasi kepiting soka. Oke guys, jadi itu peluangnya. Kalau kita ngomong permintaan, sampai hari ini saya kewalahan untuk melayani permintaan kepiting soka karena semakin banyak dan semakin banyak gitu loh. Dalam proses mutilasi kepiting itu ada 2 cara yang kita kenal. Yang pertama adalah kita memotong capitnya, kemudian kakinya 3 ini, dan menyisakan kaki renangnya dia. Sedangkan cara yang kedua adalah kita memotong 3 kaki jalannya sama kaki renangnya, menyisakan capitnya. Tapi hari ini kita akan mencoba aja untuk gimana sih cara teknik mutilasi. Kalau Anda lihat, kaki ini kalau kita tarik sekalipun dia tidak akan putus, ya. Tapi kalau kita kasih sedikit tekanan seperti kayak gini, nah, dia akan putus. Ya, kita lebih gampangnya gini deh, ya. Kita lihat ini, capit sangat kuat sekali. Kita kasih tekanan dikit ya. Oke, putus. Jadi kepiting itu dia punya mekanisme untuk memutuskan tangannya atau bagian tangannya sendiri. Jadi seperti ini, kita coba lagi. Oke, dari sini biar kelihatan. Oke, biar akan kuat. Kita kasih sedikit tekanan.
akan putus dengan sendirinya. Itu namanya teknik mutilasi. Tinggal kita mau putusin bagian mananya, dan harus 50% bagian badannya yang lepas atau putus. Kepiting akan terangsang untuk lebih cepat berganti kulit, sehingga waktu panen itu bisa lebih diprediksikan. Jadi setelah kita melakukan mutilasi yang tadi sudah kita coba, nah ini adalah kita buang 3 kaki jalannya aja. Nah, setelah kira-kira kita potong seperti gini, 1 minggu dari kejadian ini, biasanya nanti kita akan lihat kaki-kaki kecil udah mulai tumbuh. Nah, dari kaki kecil itu, 1 minggu kemudian, kepiting akan mulai melakukan namanya molting. Jadi, proses ini kita bisa mempercepat proses untuk mendapatkan kepiting soka. Jadi, ini salah satu teknik yang sangat pintar untuk memanipulasi kepiting supaya dia mau molting dengan cepat dan kita bisa mendapatkan hasil panen yang lebih seragam. Oke, jadi ini guys, nanti kalau seminggu kemudian nanti mulai kakinya, seminggu kemudian dia akan molting. Oke guys, jadi kalau teknik mutilasi yang benar, Anda bisa lihat dia putus akan di ruasnya. Tapi kalau misalnya contoh nih, Anda misalnya mutilasinya salah nih, Anda ibaratnya Anda patahin sampai seperti gini, ini pasti kepiting akan mengalami pendarahan. Dan biasanya kalau begini, tingkat kematian akan lebih tinggi. Jadi untuk mencegah kematian lebih tinggi, pastikan Anda harus bisa memutilasi kakinya di ruas-ruas yang putus. Ini contoh nih, kita akan lihat nih semua ruasnya, dan Anda perhatikan semua ruasnya putus di titik yang sama. Semua sama. Dan kepiting sendiri juga masih tetap, Anda lihat, masih agresif, sehat. Nah, berarti dia tidak mengalami pendarahan. Dan Anda lihat di posisi kakinya juga nggak ada yang luka atau berdarah. Nah, saya coba pegang dulu. Nah, Anda lihat nggak ada pendarahan, berarti dia lukanya nutup semua. Ini yang benar dan bagus. Ya, kalau dia sampai keluar darah, nah lihat kering semua. Nah, itu pasti biasanya tingkat kematiannya tinggi. Dengan cara begini kita bisa memaksimalkan hasil produksi yang lebih terjadwal dengan baik. Aduh, buat tahu aja, ini bercanda deh. Ini cara namanya kepiting soka. Kalau kepiting soka sih masih belum menyakitkan ya. Jadi kalau kita dijepit gini juga belum sakit. Oke guys, sudah tahu mengenai budidaya kepiting soka. Mau tahu lebih lanjut mengenai kepiting? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di episode berikutnya, and crab.